dalam peningkatan pembelajaran di Indonesia. Hal ini bisa mencakup pembahasan tentang bagaimana pendekatan ini dapat membantu meningkatkan kreativitas siswa, menganalisis tentang dalam sistem pendidikan yang ada, dan merumuskan kebijakan pendidikan yang inklusif. Kelebihan dari artikel ini yang pertama analisis yang mendalam. Artikel ini tadi analisis secara mendalam tentang konteks pendidikan di Indonesia, baik tentang bagaimana prinsip progresifisme dapat diterapkan dalam pembelajaran seni. Yang kedua, relevansi kontekstual. Artikel ini memberikan wawasan yang relevan tentang bagaimana pendidikan progresifisme dapat memberikan dampak positif pada pembangunan seni di Indonesia. Yang ketiga, konsep kontribusi untuk pemikiran pendidikan. Artikel ini memberikan kontribusi pada pemikiran pendidikan dengan mempertimbangkan pendekatan alternatif dalam pembelajaran seni. Kekurangannya yakni dukungan empiris, di mana artikel ini kurang dalam memberikan dukungan empiris atau studi khusus yang konkret untuk mendukung klaim dan argumen yang diajukan sehingga mengurangi kekuatan analisisnya. Yang kedua, tidak membahas tentang praksis. Artikel ini kurang dalam memberikan pembahasan yang unik tentang tantangan praksis yang memiliki hadapi dalam menerapkan pendekatan progresifisme. Yang ketiga, yakni ruang untuk ekspresi. Artikel ini memberikan ruang untuk ekspresi atau penambahan informasi yang lebih spesifik atau mendalam tentang beberapa aspek tertentu, seperti strategi implementasi yang efektif atau dampak jangka panjang dari pendekatan progresifisme dalam pendidikan. Artikel ini membahas tentang aliran progresivisme dalam konteks pendidikan di Indonesia. Aliran progresivisme merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada pengembangan individu secara menyeluruh, kreativitas dan pemecahan masalah. Dalam konteks Indonesia, pembahasan meliputi penerapan prinsip-prinsip progresivisme dalam sistem pendidikan, tantangan dan dampaknya terhadap progres pembelajaran. Kelebihan artikel ini termasuk menyajikan tinjauan yang mendalam tentang aliran progresivisme dalam pendidikan Indonesia, memberikan wawasan dalam pendidikan Indonesia, memberikan wawasan yang kaya tentang pendekatan pendidikan yang inovatif, dan memberikan contoh aplikasi konkret di dalam konteks pendidikan Indonesia. Namun, kekurangan mungkin terletak pada sudut pandang yang terlalu terfokus pada satu pendekatan, kurangnya analisis pada satu dengan pendekatan lain, atau kekurangan dalam memberikan solusi praktis atau rekomendasi untuk penerapan aliran progresivisme dalam konteks pendidikan Indonesia secara efektif. Pada artikel ini, pembahasan mengenai filsafat pendidikan progresivisme dalam konteks kurikulum pendidikan bahasa Indonesia mungkin mencakup penjelasan tentang bagaimana pendekatan progresivisme memandang proses pembelajaran dan pengajaran bahasa Indonesia. Ini bisa termasuk pemikiran tentang penerapan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, pendekatan interaktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia, serta integrasi teknologi dalam proses pembelajaran untuk menciptakan pengalaman yang lebih bermakna bagi siswa. Selain itu, artikel ini membahas tentang evaluasi yang sesuai dengan pendekatan progresivisme yang menekankan pada penilaian formatif dan pengembangan keterampilan berbahasa secara holistik. Kelebihan dari artikel ini meliputi yang pertama, kontribusi terhadap pemahaman tentang filsafat pendidikan progresivisme dan implementasinya dalam konteks kurikulum pendidikan bahasa Indonesia. Yang kedua, memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pendekatan progresivisme dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyajikan empiris atau studi kasus yang mendukung argumen dan konsep yang diajukan. Sementara itu, kekurangan yang mungkin dimiliki artikel ini adalah yang pertama, kurangnya pengakuan terhadap tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam menerapkan pendekatan progresivisme dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, kurangnya kritik terhadap pendekatan progresivisme atau alternatif lainnya yang mungkin juga relevan dalam konteks pendidikan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, keterbatasan dalam cakupan atau kedalaman bahasa dan mungkin memerlukan penelitian tambahan atau eksplorasi lebih lanjut untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang topik tersebut. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar dari perspektif aliran progresivisme John Dewey. Progresivisme Dewey menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran, di mana siswa harus aktif terlibat dalam proses pembelajaran mereka sendiri.
Ini berarti memberi mereka kebebasan untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri yang sesuai dengan konsep mereka belajar. Kelebihan artikel ini mungkin termasuk memberi pemahaman yang mendalam tentang konsep merdeka belajar. Dari perspektif progresisme John Dewey, artikel tersebut juga mengajukan tinjauan yang komprehensif tentang bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam konteks pendidikan saat ini. Namun, kurangnya mungkin terletak pada kurangnya kelebihan kritis terhadap pendekatan progresisme Dewey atau ketidakseimbangan dalam pemahaman yang disajikan. Dalam artikel analisis pembelajaran e-learning dalam perspektif aliran filsafat pendidikan yang ditulis oleh I.G. Gera dan diterbitkan di Listiabab, Jurnal Studi Islam dan Sosial pada tahun 2020. Kemungkinan dibahas tentang bagaimana pendekatan progresisme dalam filsafat pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran e-learning. Analisis ini mungkin membahas bagaimana learning dapat didesain untuk mempromosikan pengalaman belajar aktif, berpusat pada siswa dan kolaboratif, sesuai dengan prinsip-prinsip progresisme. Selain itu, artikel tersebut mungkin juga menyoroti pentingnya inklusivitas dan aksesibilitas dalam pengembangan learning yang sesuai dengan nilai-nilai progresisme. Kelebihan dari analisis pembelajaran e-learning dalam perspektif aliran filsafat pendidikan progresisme mungkin termasuk 1. Memperkuat pengalaman belajar aktif. E-learning yang didesain sesuai dengan prinsip progresisme dapat mendorong siswa untuk menjadi agen aktif dalam proses pembelajaran mereka, meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. 2. Mendorong kolaborasi dan diskusi. Pendekatan progresisme yang menekankan pada pembelajaran yang kolaboratif dan berpusat pada siswa yang dapat diperkuat melalui penggunaan plafon. E-learning yang memfasilitasi interaksi antara siswa dan guru serta antara sesama siswa. 3. Memungkinkan personalisasi pembelajaran. E-learning dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu siswa, memungkinkan adanya diferensiasi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan daya belajar masing-masing siswa. Sementara itu, beberapa kekurangan yang mungkin dihadapi dalam analisis ini meliputi 1. Tantangan teknis. Implementasi e-learning dalam perspektif progresisme mungkin memerlukan investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang sesuai, serta pelatihan bagi guru dan siswa untuk menggunakan platform tersebut secara efektif. 2. Keterbatasan aksesibilitas. Tidak semua siswa mungkin memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang diperlukan untuk e-learning, sehingga dapat ditimbulkan kesenjangan yang menghambat beberapa siswa untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan waktu dan upaya. Desain dan implementasi e-learning yang sesuai dengan prinsip progresisme dapat memerlukan waktu dan upaya yang signifikan, baik dari segi pengembangan, konten, belajar, maupun manajemen pembelajaran yang berkelanjutan.